Halo, ketemu lagi di channel saya Robita Sembiring di program Inspirasi Keluarga. Hari ini saya pengen membahas tentang istri dan mertua perempuan. Ketika mendengar kata istri dan mertua perempuan, sepertinya kita mendengar banyak cerita, banyak kisah yang kadang menyedihkan, kadang lucu. Kenapa? Banyak cerita-cerita tentang rivalitas antara ibu mertua dengan istri. Ada banyak cerita yang mengenaskan. Nah, dulu ibu mertua adalah orang yang menyenangkan. Dulu ibu mertua tempat kita belajar memasak. Supaya suami kita suka gitu, suami Anda suka makan makanan Anda karena ibunya terbiasa masakan masakan khas ibu gitu kan. Tapi lama-lama kok menjengkelkan ya gitu. Kenapa? Karena ibu mertua yang mulai ikut campur tentang masakan, tentang cara merawat suami Anda, cara merawat anak-anak, cara merawat rumah, cara membereskan rumah, cara merawat diri, bahkan mengatur keuangan. Semuanya seakan-akan pengen diatur oleh ibu mertua dan itu begitu menjengkelkan. Pertanyaannya, apakah akan selamanya ada rivalitas antara ibu mertua dengan istri? Hai para istri, saya pengen ajak Anda untuk merenung sejenak. Saya akan ajak Anda ke kehidupan suami Anda sekitar 20, 30 atau 10 tahun yang lalu. Bahwa dulu ketika di rumah ibunya lah yang merawat dia dengan baik. Ketika dia kecil, ibunya lah yang mengurus seluruh kebutuhannya. Selama 9 bulan dia dalam kandungan, ibunya begitu mencintai dia. Dan ketika dia lahir, ibunya mengurus seluruhnya. Bagaimana dia makan, bagaimana dia belajar, bagaimana dia bermain, bagaimana dia bersikap, bagaimana dengan teman-temannya, pandangan-pandangannya. Bahkan mungkin dulu ketika dia bertengkar dengan ayahnya, ibunya yang menjadi penengah. Ketika malam-malam dia lapar dan di meja makan sudah habis makanan, ibunya masih mau bangun dan menggorengkan telur mungkin dan menyediakan makanan untuk anaknya. Ibunya yang memanggil dia pulang ketika dia melarikan diri dari rumah karena bertengkar dengan ayahnya. Ibunya yang tidak menunjukkan sakit hatinya ketika suami Anda bicara kasar kepadanya karena dia sedang marah pada ibunya. Ibunya yang memeriksa nilai-nilai ketika dia terima rapor. Ibunya yang memuji dia, ibunya yang menegur dia, ibunya juga yang memarahi dia. Ibunya yang menina-bobokan dia. Dari dia lahir sampai dia dewasa, ibunya mengambil banyak peran. Kemudian tiba-tiba ketika dia sudah menjadi dewasa, dia mengenal satu wanita. Dan gara-gara satu wanita ini, dia seakan-akan melupakan, seakan-akan melepaskan, seakan-akan tidak lagi mencintai ibunya. Siapakah wanita itu? Wanita itu adalah Anda, istrinya saat ini. Tentu tidak mudah bagi ibunya untuk dia melepaskan anaknya begitu saja. Puluhan tahun dirawat, kemudian tiba-tiba ada satu wanita yang mengambil anaknya dari dia.
Hai para istri, bisakah engkau masuk dalam situasi ini, mencoba untuk mengerti perasaan ibu? Memang tidak benar jika ada ibu mertua yang terlalu posesif dan mengatur seluruh hidup anak laki-lakinya, padahal anak laki-lakinya sudah dewasa dan menikah. Memang tidak benar ketika untuk urusan rumah tangga anak laki-lakinya si ibu harus ikut campur. Memang tidak baik dan harusnya tidak boleh ketika si ibu mertua tidak mempercayai menantu perempuannya. Itu tidak benar. Tapi saya pengen mengajak para istri untuk ayo kita mengerti perasaan si ibu. Dengan mengerti perasaan ibu, mungkin sakit hati Anda atau rasa jengkel itu sedikit berkurang. Ketika Anda coba melihat itu dari sisi seorang ibu, mungkin Anda tidak akan semarah sekarang. Dia perlu belajar. Si ibu mertua Anda perlu belajar menjadi ibu yang melepaskan anaknya, belajar untuk tidak ikut campur rumah tangga anaknya, belajar untuk tidak mencampuri segala sesuatu, belajar untuk membiarkan anaknya terbang bebas, karena anaknya sekarang sudah punya istri, di mana ibunya bukan lagi menjadi wanita yang utama, tapi Anda yang menjadi wanita yang utama dalam hidupnya. Dia sudah punya keluarga sendiri. Karena itu Anda para istri perlu menuntun ibu mertua Anda. Mungkin tidak dengan kata-kata, karena tentu seorang ibu mertua merasa dirinya paling hebat dan tidak suka digurui, tidak suka dinasehati. Tapi mungkin Anda perlu menasihati dia dengan sebuah sikap dan tindakan saja. Bahwa anakmu aman ada bersama denganku. Cucumu aman ada dalam tanganku. Semuanya baik-baik, Ibu. Semuanya dalam kendali yang baik sekali. Karena itu, para istri, ayo cobalah untuk mengajar ibu mertua Anda dengan contoh, tindakan, teladan. Rumah tangga yang bahagia itu bisa diraih, asal kedua belah pihak mau sama-sama belajar. Terima kasih untuk kesempatan ini.